Pasukan Kristus, siap! Shalom adik-adik. Shalom Ika Koko. Shalom. Wah, HP aku lupa di silent. Nah, adik-adik, kalau beribadah kepada Tuhan, kita harus fokus. Jangan lupa HP-nya di silent ya. Udah nih, kokoin dulu. Aku udah silent HP aku. Nah, sekarang aku udah siap memuji nama Tuhan. Adik-adik yang siap memuji nama Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama nyanyi Mars Sekolah Minggu. Adik-adik pakai undangan ya. Kami anak sekolah minggu SDA, selalu gembira dan tertawa. Kami anak sekolah minggu SDA, selalu memuji Tuhan. Kau gembira, Anak sawahnya. Hahaha. aku selalu memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita semua puji Tuhan, puji namanya Yesus. Kami anak sekolah minggu. Kami anak sekolah minggu SDA, selalu gembira dan tertawa. Kami anak sekolah minggu SDA, selalu memuji Tuhan. Kau gembira, tertawa, hahaha. Aku selalu memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita semua puji Tuhan, puji namanya Yesus. Puji namanya siapa? Puji namanya Yesus. Sekali lagi. Puji namanya Yesus. Saya beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, adik-adik masih semangat kan memuji nama Tuhan? Nah, sekarang Kiki mau ajarin adik-adik lagu baru. Kita belajar sama-sama ya. Hatiku terhadap Tuhan senantiasa. Jagalah hatiku terhadap dosa.
firman Tuhan. Dan sebelumnya kita mau nyanyi pujian masuk hadirat-Mu Tuhan. Adik-adik dalam sikap berdoa dan kita sungguh-sungguh memuji nama Tuhan. Katakan masuk hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu dengan korban pujian, dengan korban berhiaskan kekudusan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu. Ku rasakan kedamaian, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Yesus disembahkan, Yesus disembahkan, sujud di hadapan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus kusembahkan, Yesus. Adik-adik mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih kami bersyukur Kau telah tuntun ibadah kami Tuhan hingga pertengahan ini. Jadi inilah menjadi setiap pujian penyembahan kami. Kami percaya Kau bertahta Tuhan di atas setiap pujian penyembahan kami. Tuhan, kami mempersiapkan hati kami duduk diam Tuhan di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biar Engkau yang berfirman Tuhan, bersiap anak-anak sekolah minggu-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu tidak menjadi sia-sia, tapi boleh bertumbuh, berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hai di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sekarang duduk diam ya. Kita akan mendengarkan cerita tentang seorang hakim yang ada di perjanjian lama, yaitu Gideon. Akan cerita bagaimana Tuhan memilih Gideon. Ya, kalian bisa baca di Alkitab, sumbernya adalah dari kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 40. Ya, nanti bisa dibaca secara lengkap cerita tentang Gideon di sana. Nah, sekarang dengarkan dulu ya. Jadi Tuhan memilih Gideon. Ya, hakim-hakim itu adalah zaman pada saat sesudah bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Ya, jadi bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Nabi Musa. Lalu kemudian masuk ke dalam tanah Kanaan dipimpin oleh Yosua. Nah, sesudah Yosua meninggal, bangsa Israel tidak punya pemimpin lagi. Ya, yang terjadi seperti apa? Mereka melupakan Tuhan. Ya, mereka mulai hidup seperti bangsa-bangsa lain, yaitu menyembah berhala, tidak ingat lagi pada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mereka menjadi menderita. Ya, Tuhan tidak menyertai mereka lagi.
Jadi selama hidup bangsa Israel tidak menyembah Tuhan, mereka hidup menderita karena bangsa-bangsa lain mulai menyerang mereka, mulai menjajah mereka. Ya, diantaranya adalah bangsa Midian. Jadi selama 7 tahun bangsa Israel menderita sekali karena bangsa Midian. Setiap kali mereka panen, lalu bangsa Midian menyerang, dirampas, sehingga bangsa Israel menjadi miskin, melarat, dan mereka mulai bersembunyi di gunung-gunung, di gua-gua, atau di tempat-tempat persembunyian. Ya, sesudah 7 tahun itu, kemudian mulailah mereka ingat akan Tuhan. Ya, Tuhan mengirimkan hamba-hambanya, nabi-nabi. Ya, kalau kalian baca di Hakim-Hakim, ada nabi yang memperingati bangsa Israel. Ya, kembalilah kepada Tuhan. Lalu mulailah mereka memanggil nama Tuhan, mengingat Tuhan kembali, dan Tuhan mengingat akan bangsa Israel. Ya, jadi ketika bangsa Israel mulai memanggil nama Tuhan, Tuhan ingat kepada bangsa Israel. Ya, jadi suatu hari, ya, ada di satu tempat persembunyian ada seorang yang namanya Gideon. Ya, dia sedang mengumpulkan gandum, mengiring gandum di tempat persembunyian karena semua orang takut. Ya, kalau dia punya makanan atau punya hasil panen nanti takut dirampas oleh bangsa Midian. Jadi dia bersembunyi di sana. Ya, lalu kemudian datanglah malaikat Tuhan. Ya, saya lihat gambarnya. Datanglah malaikat Tuhan lalu berkata, "Salam bagimu, hai pahlawan yang gagah berani." Ya. Wah, Gideon ketika dipanggil seperti itu dia kaget. Siapa kamu? Gitu kan. Ya. Jadi, lalu malaikat itu memperkenalkan dirinya, "Akulah malaikat Tuhan. Kamu akan menjadi pemimpin bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa Midian." Ya. Lalu Gideon menjadi, masa sih? Ya. Saya kan orang yang masih muda. Lalu kemudian saya kan dari suku Manasye, suku yang kecil ya di Israel pada saat itu. Saya dari suku bukan suku yang besar. Keluarga saya juga bukan keluarga yang gagah berani, pahlawan-pahlawan. Lalu malaikat Tuhan berkata, "Jangan takut karena Tuhan menyertai engkau." Ya, cobalah. Kemudian Gideon bilang, "Oke, kalau seperti itu." Gideon minta tanda. Dia akan tunggulah, saya akan memberikan persembahan. Kalau Tuhan menerima, maka itu adalah bukti bahwa Tuhan menyertai dia. Lalu dia mengambil daging, roti, lalu kemudian dipersembahkan pada Tuhan. Lalu malaikat Tuhan itu, ya, tinggal tunjukkan tongkatnya, lalu persembahannya itu terbakar. Nah, itu adalah tanda bahwa persembahannya diterima oleh Tuhan. Gideon mulai merasa, oh iya, Tuhan menyertai dia. Lalu kemudian setelah itu malaikat Tuhan itu berkata, "Ya, malam ini engkau hancurkan patung Baal, ya, yang ada di desanya itu, yang ada di kotanya itu. Ya, hancurkan itu semua." Ya, lalu Gideon taat. Besoknya malamnya dia hancurkan. Lalu besoknya semua orang sudah mulai ribut siapa yang melakukan ini. Ya, tapi Gideon taat akan perintah Tuhan walaupun mungkin nanti semua orang akan marah sama dia. Ya. Lalu besoknya malaikat Tuhan lagi berkata, "Sekarang kamu percaya bahwa kamu akan jadi pemimpin bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa Midian. Silakan kamu nanti kumpulkan pasukanmu." Ya, tapi Gideon masih nggak percaya, masih takut. Ya, lalu dia minta tanda lagi yang kedua. Dia bilang, "Tuhan, saya akan taruh bulu domba. Nah, besok kalau misalnya hanya bulu domba saja itu yang berembun, tanah sekelilingnya kering, maka aku percaya engkau menyertai aku." Dan besoknya ternyata terjadi. Ya, bulu domba itu basah karena embun, tanah sekelilingnya itu kering. Itulah tanda bahwa Tuhan menyertai Gideon. Tapi Gideon masih takut juga. Lalu dia minta lagi tanda, "Tuhan, besok saya lakukan hal yang sama, tapi sekarang dibalik. Semua tanahnya harus berembun, lalu kemudian bulu dombanya itu kering." Ya, lalu besoknya terjadi seperti itu. Ya, Tuhan kasih tanda ajaib bahwa ternyata bulu domba yang ditaruh oleh Gideon itu kering, semua tanahnya itu basah. Setelah itu Gideon yakin, ya, untuk dia menjadi pemimpin bangsa Israel untuk melawan bangsa Midian. Nah, cerita kita sampai sini dulu, ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi minggu berikutnya, ya, kalau untuk mau cerita bagaimana cara Gideon mengalahkan bangsa Midian. Tapi dari cerita ini kita bisa belajar, ya,
Jadi dari cerita Gideon, ketika Tuhan memilih Gideon itu kita bisa belajar. Yang pertama adalah kita tahu ya, seperti bangsa Israel, kalau kita jauh dari Tuhan, maka kita akan menderita. Ya, jadi ingat ya adik-adik, walaupun mungkin saat ini kita nggak bisa ibadah di gereja, nggak bisa berkumpul dengan teman-teman, ya nggak bisa secara langsung kita mendengarkan firman Tuhan dari guru-guru, tapi jangan jauh dari Tuhan. Ya, kita tetap bisa mendengar firman Tuhan lewat ibadah online seperti ini. Lalu kemudian kalian juga bisa doa di rumah dengan papa, dengan mama, dengan keluarga. Ya, selalu rajin membaca firman Tuhan. Kita tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kenapa? Ya, karena kalau kita jauh dari Tuhan, kita seperti bangsa Israel. Ya, orang yang jauh dari Tuhan itu akan menderita. Ya, akan ada banyak masalah mungkin dan dia tidak punya pengharapan, dia akan sangat menderita. Lalu yang kedua, kita bisa belajar dari cerita ini adalah Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Walaupun bangsa Israel jauh dari Tuhan, mulai menyembah berhala, tapi Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap ingat. Ya, dia mengingatkan lewat nabi-nabi, tolonglah bangsa Israel, kembalilah kepada Tuhan. Ya, dan ketika bangsa Israel kembali memanggil nama Tuhan, Tuhan menolong bangsa Israel. Ya, hal yang ketiga, Tuhan bisa memakai siapapun. Ya, jadi walaupun saat ini kalian merasa, aduh saya masih kecil, ya saya mah nggak bisa apa-apa. Ingat, Gideon juga berkata seperti itu. Aduh saya mah masih muda, saya mah nggak bisa apa-apa. Saya dari keluarga yang biasa-biasa aja, saya mah dari suku yang kecil. Ya, tapi Tuhan mau memakai Gideon. Ya, kenapa? Karena Tuhan tidak melihat kemampuan kita, dia tidak melihat visi kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Ya, jadi kalau misalnya kalian punya masalah yang besar dan lain sebagainya, jangan takut. Ya, kalau kita ingat Tuhan menyertai kita, tadi poin yang kedua, Tuhan tetap selalu menyertai kita, apapun bisa kita lakukan. Ya, Tuhan bisa menggunakan kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Yang penting kita taat. Yang penting kita mau dipakai oleh Tuhan. Ya, seperti Gideon. Ya, jadi kalau misalnya sekarang, aduh sekolah susah ya, karena sekolah online, tugasnya banyak dan lain sebagainya, ya tetap berdoa pada Tuhan, Tuhan berikan hikmat supaya kita bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolah dengan baik. Ya, atau mungkin sekarang, aduh susah, saya di rumah nggak bisa ngapa-ngapain dan lain sebagainya, tetap percaya pada Tuhan, tetap taat pada Tuhan. Ya, Tuhan pasti akan bisa menghilangkan atau pandemi ini akan segera berakhir karena kehendak Tuhan. Ya, tapi bukan karena kehendak kita. Ya, mungkin kalau sekarang masih kita dalam keadaan pandemi itu karena Tuhan ya masih mengizinkan pandemi ini ada. Tapi percayalah, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap ada selalu dengan kita. Ya, jadi adik-adik yang kecil, adik-adik yang mungkin merasa ngapain ya, saya bisa apa ya? Kalian tetap bisa bersaksi pada teman-teman kalian bisa bersaksi di dalam keluarga, tetap memuji Tuhan, bersukacita apapun keadaannya, yaitu bisa menjadi satu kesaksian yang baik bahwa kita ada anak-anak Tuhan dan itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi Tuhan bisa memakai siapapun, yang penting kita tetap taat. Oke, ayat pas kita hari ini di Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-16, akulah yang menyertai engkau. Ya, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, untuk aktivitas hari ini, ya, kalau udah punya daftar pertanyaan dan ada kunci jawabannya di sebelahnya. Nah, tugas kalian adalah, cari jawaban yang tepat untuk setiap pertanyaan ya. Oke, jadi bisa di capture gambarnya, kemudian dikasih gambar garisnya, atau kemudian kalian bisa catat ya nomor 1 kunci jawabannya yang mana ya, A atau B atau C ya. Nanti silahkan kirim ke WA Guru Sekolah Minggu ya. Siapa yang paling cepat dia akan mendapatkan hadiah. Oke, selamat mengerjakan. Oke adik-adik, itu firman Tuhan kita hari ini. Jadi ingat ya, Tuhan selalu menyertai kita semua. Jangan takut apapun masalah kita, Tuhan selalu menyertai. Oke, sampai jumpa dalam ibadah online kita berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.
Adik-adik, inilah para pemenang aktivitas ibadah online 4 Juli. Ada Rio dari kelas Pratama, Jaden Noel dari kelas Pratama, Fang dari kelas Madya, dan Seril dari kelas Pratama. Selamat ya adik-adik. Dan untuk adik-adik semuanya, tetap rajin beribadah dan kerjakan aktivitas ibadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.